Assalamualaikum teman-teman hebat Tabiun. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita belajar, Ustazah punya pantun nih. Jalan-jalan pergi ke pantai. Di pantai banyak pasir kasar. Jika teman-teman ingin jadi pandai, maka harus rajin belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, teman-teman, kemarin sudah belajar tentang macam-macam wujud benda. Ada yang masih ingat ada apa saja? Ya, ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, hari ini Ustazah akan sedikit mengulas tentang macam-macam wujud benda. Banyak sekali benda-benda yang dapat kita temukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenal karena bentuknya tidak berubah. Misalnya meja, kursi, dan pensil. Benda cair mengalami perubahan bentuk menyesuaikan dengan tempat atau wadahnya, seperti misal air, jus, dan kecap. Sedangkan benda gas tidak tampak wujudnya tetapi bisa kita rasakan. Seperti contoh misalnya gas, asap, dan angin. Mari bersama-sama kita melihat gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar sebuah ruangan dapur. Di dapur ada banyak sekali benda yang dapat kita temukan. Seperti misalnya di dapur kita melihat ada panci. Ada yang tahu panci itu termasuk benda apa? Ya, panci termasuk dalam benda padat. Kemudian kita melihat asap. Asap termasuk benda apa, teman-teman? Ya, benda gas. Kemudian ada apa lagi? Di situ ada jus. Jus termasuk benda cair. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah cerita singkat. Simak baik-baik ya, teman-teman. Hari ini, Ibu akan memasak makanan kesukaan Ayah. Ibu membeli bahan-bahannya di pasar swalayan. Ibu menempuh perjalanan dari rumah ke pasar menggunakan motor sejauh 2 km. Berapa meterkah perjalanan Ibu dari rumah ke pasar? Nah, di sini 2 km akan dijadikan ke meter. Bagaimana cara mengerjakannya? Ada yang tahu? Ya, kita bisa menggunakan tangga konversi satuan panjang. Mari kita lihat bersama-sama tangga konversi satuan panjang berikut ini. Setiap kita turun satu tangga, maka dikali 10. Sebaliknya, jika naik satu tangga, maka dibagi 10. Nah, kita lihat kembali soal cerita tadi. Perjalanan Ibu sejauh 2 km, hendak kita hitung menjadi satuan meter. Maka kita lihat dari kilometer ke meter turun berapa tangga ya teman-teman? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Jadilah turun 3 tangga. Maka 2 km sama dengan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 meter. Maka didapatlah hasil perjalanan yang Ibu tempuh adalah 2000 meter. Mari kita simak contoh selanjutnya. Zidan akan berkunjung ke rumah nenek. Ia naik angkutan sejauh 6 km. Kemudian berjalan kaki sejauh 15 dekameter. Berapa meterkah jarak rumah Zidan ke rumah nenek? Kita lihat lagi tangga konversi tadi. Yang pertama kita kerjakan 6 km kita jadikan ke meter terlebih dahulu. Dari kilometer ke meter turun berapa tingkat teman-teman? 1, 2, 3. Turun 3 tingkat. Nah, mudahnya ketika turun 1 tingkat itu nolnya ada 1. Turun 2 tingkat nolnya ada 2. Jadi ketika turun 3 tingkat maka nolnya ada 3. Jadilah 1000. Maka 6 km sama dengan 6 dikali 1000. Hasilnya 6000 meter. Lanjut 15 dekameter ke meter. Dari dekameter ke meter turun 1 tingkat, maka nolnya ada 1, jadi dikalikan dengan 10. 15 dikali 10.
sama dengan 150 meter. Barulah kita jumlahkan 6 km ditambah 15 dekameter sama dengan yang tadi 6000 meter ditambah 150 meter sama dengan 6150 meter. Jadi jarak rumah Zidan ke rumah nenek adalah 6150 meter. Nah, demikianlah tadi penjelasan materi hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Tugas teman-teman hari ini ada di modul ya, halaman 23 sampai 24, nomor 1 sampai nomor 5. Baiklah, sebelum video ini berakhir, Ustazah berpesan kepada teman-teman semua untuk selalu semangat melaksanakan amalan yaumiyahnya, terutama sholat 5 waktunya. Teruslah berusaha untuk istiqomah sholat di awal waktu dan tidak bolong-bolong. Jangan jadikan sholat itu sebagai beban, karena sesungguhnya sholatlah yang meringankan beban. Oke, banyak salah dan hilaf Ustazah mohon dimaafkan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.